hijau juga mati. Oke guys, selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbagi lagi informasi terkait pertanian ya guys. Dan kebetulan hari ini saya sudah standby di sawah lagi, dimana hari ini kita akan melakukan penyepraian pertama untuk padi yang kita tanam ya guys. Dimana untuk padi ini, yo. Nah, dimana untuk padi ini sebenarnya usianya 7 HST ya guys. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan penyepraian pertama untuk padi, sebenarnya alangkah lebih bagusnya itu di antara 2 minggu ya, dimana perakaran sudah kuat dan juga daun sudah siap menerima daun. Cuman kenapa dilakukan di 7 HST ini, karena melihat kondisi banyak woreng dan juga ada siput, jadi kita lakukan penyepraian di 7 HST ini. Nah, untuk obat-obatannya ini kita gunakan, untuk fungisidannya kita gunakan Antrakol. Terus juga ini kita gunakan Ambition ya guys. Untuk apa? Untuk mencegah dari penyakit asam-asam dan juga pembusukan di akar, dan mempercepat recovery untuk tanaman yang baru pindah tanam atau stres ya guys. Terus yang kedua, ini sebenarnya antara kita gunakan plenum atau dangke, cuman ini mau gunakan salah satu saja, dan kemungkinannya ini kita gunakan dangke ya, 40 WF. Untuk jenisnya banaketnya Metomil. Terus juga ini kita gunakan bentan, ini untuk siput. Nah, untuk bentan ini ya guys, bagusnya digunakan, efektifnya ini terpisah ya, tidak dicampur-campur seperti ini. Ini bagusnya kalau untuk penyemprotan untuk untuk siput ini digunakan itu di sebelum tandur ya guys. Jadi sebelum tandur, 2 atau 3 hari sebelum tandur ini bisa dilakukan penyemprotan bentan ini ke tanah atau ke lahan yang mau dipindah tanam. Nah, ini untuk dosisnya teman-teman bisa gunakan 400 gram per hektar ya, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan bentan di sebelum penanaman. Nah, tapi karena terlanjur, misalkan teman-teman udah terlanjur nanam ternyata banyak siput, nah menggunakan bentan, teman-teman juga bisa gunakan bentan setelah pindah tanam, dicampur juga dengan insektisida, tetapi bahan insektisidanya jangan yang berminyak atau cair ya guys. Jadi gunakan yang bentuknya WF atau WG ya, ini supaya tidak terjadi penggumpalan kayak gitu guys. Ini juga kita gunakan. Terus kita gunakan juga ini pupuk Ultradap ya guys. Untuk sepertinya ini dulu untuk tahap awal kita tidak gunakan plenum ya, jadi kita gunakan Ultradap. Ini tinggi nitrogen dan juga fosfat, bagus untuk pertumbuhan fase awal atau fase vegetatif tanaman. Oke guys, seperti itu ya untuk penyemprotan hari ini. Ini merupakan penyemprotan pertama di masa tanam sekarang. Nah, mungkin kita lanjut proses pencampuran dulu ya guys.
dilakukan. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk penyemprotan tadi ini adalah fase awal atau pertama kali penyemprotan untuk tanaman padi. Nah, biasanya kalau keadaannya normal, hamanya tidak terlalu banyak, ini penyemprotan pertama itu dilakukan sekitar 2 minggu ya setelah pasca panen, setelah pindah tanam biasanya dilakukan 2 minggu. Cuman karena keadaannya saat ini hama warangnya juga banyak, terus juga kutu-kutuan dan lain-lain, akhirnya dilakukan penyemprotannya di 7 hari setelah pindah tanam. Nah, ada dampak positif dan negatif ya teman-teman. Maksudnya kalau dilakukan seminggu itu keadaan akar itu masih belum bagus, jadi kalau kita penyemprotan itu memang kurang maksimal dalam proses penyerapannya. Makanya sarankan kalau dalam keadaan normal itu di 2 minggu setelah pindah tanam ya guys. Terus juga tadi kita gunakan insek ya untuk penanganan siput atau keong. Nah, itu sebenarnya bagusnya itu dilakukan sebelum pindah tanam ya guys. Jadi 2 hari atau 3 hari setelah sebelum pindah tanam itu dilakukan penyemprotan terlebih dahulu untuk menangani masalah keong. Tetapi karena keadaannya kemarin mungkin entah kelupaan atau kurang banyak penyemprotannya, karena saya pun tidak melihat, keongnya masih banyak yang akhirnya pada saat ini dilakukan juga penyemprotan untuk penanganan keong. Nah, sebenarnya untuk insektisida keong ini itu lebih efektif digunakan itu secara terpisah ya guys, jadi tidak dicampurkan dengan insektisida yang lain. Kenapa? Kalau dicampurkan ini bisa menurunkan efektivitas dari obat tersebut dalam menangani keong kayak gitu. Terus yang kedua juga air ya, airnya juga jangan terlalu banyak, diusahakan hanya, kalau lebih bagus sebenarnya becek-becek ya teman-teman. Di sini agak sulit, jadi ya kita semprot aja, mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Itu. Terus juga kalaupun terpaksa ya teman-teman, tadi notnya kalaupun terpaksa teman-teman, misalkan ini udah pindah tanam, oh ternyata hamanya tuh keong ada, terus urang ada, terus ulat ada, terus juga teman-teman terhambat masalah waktunya, kalau dipisah-pisah nanti akan memakan waktu yang cukup banyak, sedangkan kegiatan masih banyak misalkan kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman dalam keadaan terpaksa ya boleh saja dilakukan, atau ini sebenarnya tidak disarankan tapi silahkan ya, ini karena saya pun tidak mau 2 kali nyemprot, aslinya nyemprot untuk keong 1 hari ini, besoknya untuk bereng. Jadi saya pengennya di 1 kalikan saja untuk efisiensi waktu. Jadi bisa juga teman-teman lakukan, cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah jenis insektisidanya ya guys. Jadi apa saja yang bisa diadukan, dicampur, apa saja yang tidak boleh. Nah, tadi kalau kita gunakan bentan ya, tadi bentan untuk keong dengan formulasi WF, itu juga kita campurkan dengan dangke yang formulasinya juga sama WF. Bisa juga teman-teman campurkan dengan bukan WF ya, WG ya, sorry, dangkenya WG. Terus juga teman-teman bisa juga campurkan misalkan dengan plenum, misalkan kalau enggak dengan dengan dangke kayak gitu. Cuman yang harus diperhatikan, tidak boleh dicampur dengan kandungan insektisida yang mengandung minyak ya teman-teman, dikhawatirkan nantinya akan menggumpal kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk kegiatan hari ini, tapi kita coba ini kita tunggu dulu sekitar 30 menit, nanti kita lihat apakah efektif atau tidak penyemprotan untuk hamanya ya guys. Oke guys, ini hasil dari penyemprotannya, teman bisa lihat sendiri. Ini untuk beberapa ini sudah mati ya, ini baru sekitar 10 menitan, dan ini udah beberapa yang mati. Yang satunya ini nggak mati tapi udah pada diem ya, mudah-mudahan juga pada mati nih guys. Ini banyak yang mati. Ini warang nih teman-teman, ini warang, nih warang hijau, nih warang hijau juga mati. Jadi kalau si dangke itu memang
insektisida dengan sistem serangan kontak lambung ya guys. Jadi kalau penyemprotan ada warangnya itu bisa juga mati di saat itu, ataupun nanti ketika si hamanya itu menghisap ya, nantinya lambungnya akan meledak seperti itu ya. Jadi cukup bagus untuk penanganan preventif maupun kuratif. Oke, sekian dulu kegiatan hari ini. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.